Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. STY panggil pemain kejutan lawan Bahrain dan Cina. Skema Sintayong bisa jadi WNI. Martin Paes terharu timnas Indonesia berhasil merubah hidupnya. Gestur tak senonoh pemain Yaman U20 berujung klarifikasi. Push leg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY panggil pemain kejutan lawan Bahrain dan Cina. Skuad asuhan Sintayong akan menjalani dua laga tandang. Pertama dijamu Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa, tepatnya pada 10 Oktober, dan Cina di King Daoyok Football Stadium, tepatnya 5 hari berselang. Jelang pertandingan ini, PSSI pun telah resmi mengumumkan 27 nama pemain yang akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam unggahan akun Instagram @timnasindonesia, tak banyak perubahan dalam daftar pemain saat melawan Arab Saudi dan Australia sebelumnya, di mana Martin Paes, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Tom Haye hingga Strike masih dipanggil. Back Misilgers dan gelandang Eliano Reinders pun turut dipanggil usai resmi menjadi WNI. Namun Justin Hubner yang masih menjalani perawatan lantaran cedera, kali ini tak dibawa melawan Bahrain dan juga Cina. Untung bagi Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu masih memiliki dua pemain sekaligus untuk menggantikan posisi Hubner, yakni Misilgers dan juga Jordi Amat. Hanya saja pelatih Sintayong membuat kejutan dengan memanggil striker Persebaya Surabaya Malik Rizaldi, di mana bomber yang sudah mencetak 2 gol di Beri Liga 1 musim ini itu pada akhirnya menggeser posisi dari Ramadan Sananta. Sementara itu, nama lain yang tadi ikut sertakan adalah Adi Satrio, mengingat timnas Indonesia sudah memiliki Martin Paes dan pelapis yang cukup memadai. Sesuai rencana bahwa para pemain timnas Indonesia yang berasal dari Beri Liga 1 2024-2025 akan berkumpul di Jakarta pada 5 Oktober. Sedangkan para pemain abroad timnas Indonesia akan langsung bergabung di Bahrain. Skema Sintayong jadi WNI. Sintayong sedang berjuang membawa timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan jika target itu tercapai, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki nazar yang siap dijalankan, yaitu tinggal di Indonesia seumur hidup. Sintayong sendiri menilai supporter timnas Indonesia sangat mencintainya. Buktinya nama Sintayong selalu dielulukan hampir dalam setiap pertandingan. Sayangnya, Sintayong tak bisa begitu saja tinggal di Indonesia seumur hidupnya, mengingat statusnya sebagai warga negara asing. Tapi ada beberapa cara yang bisa dilakukan Coach Sin agar bisa memenuhi rencananya tinggal di Indonesia selama-lamanya. Pertama, Golden Visa. Seperti yang kita tahu, Sintayong mendapatkan keistimewaan dari pemerintah Indonesia, yakni mendapatkan Golden Visa. Golden Visa sendiri adalah salah satu jenis visa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada orang asing berkualitas. Sintayong pun mendapatkan Golden Visa karena dianggap berjasa ke timnas Indonesia. Dengan Golden Visa, seorang WNA bisa tinggal di Indonesia selama 5 tahun hingga 10 tahun, dengan syarat tentu seperti menanamkan modal atau berinvestasi. Kedua, mengubah surat izin tinggal dari ITAS menjadi ITAL. Sintayong juga bisa tinggal di Indonesia seumur hidup andai dirinya mengubah izin tinggal sementara atau ITAS menjadi izin tinggal tetap atau ITAP.
Dilansir dari laman Kemenkumham, alih status dari ITAS ke ITAB bisa diberikan kepada orang asing dengan beberapa kategori, salah satunya adalah pekerja. Karena itulah Sintayong berstatus pekerja di Indonesia, maka ia bisa mengajukan alih status dari ITAS dan ITAB. Ketiga, pindah kewarganegaraan. Salah satu keunggulan Golden Visa yang dimiliki Sintayong adalah bisa mendapatkan jalur cepat untuk mengajukan kewarganegaraan, seperti halnya yang dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Namun untuk berganti kewarganegaraan, Sintayong harus mengikuti aturan keimigrasian, di mana harus mengajukan permohonan untuk menjadi WNI. Sintayong juga harus melakukan proses naturalisasi dengan tinggal 5 tahun di Indonesia secara berturut-turut, atau melalui jalur naturalisasi istimewa dari Presiden karena telah berjasa untuk tanah air. Martin Paes terharu timnas Indonesia berhasil merubah hidupnya. Martin Paes jadi salah satu pemain yang belum lama bergabung dengan skuad Garuda. Namun dia telah mendapatkan sambutan positif dari netizen dan perlahan pengikutnya di media sosial meningkat tajam. Fenomena ini sebenarnya cukup normal dialami oleh semua pemain yang sudah berada di timnas. Jutaan supporter dengan senang hati mendukung semua pemain yang ada dalam skuad. Bahkan, media asal Amerika Serikat New York Times pun ikut menyoroti hal tersebut. Salah satu contohnya adalah terjadi pada Martin Paes saat ini. Saat bertugas bersama timnas, kiper FC Dallas tersebut langsung mendapatkan banyak penggemar yang mengantri ingin berfoto dan media sosialnya meningkat tajam. Martin Paes pun juga bersuara terkait fenomena ini. Dengan banyaknya pengikut saat ini, dia menjadi lebih selektif dalam membagikan momen di media sosial. Pemain kelahiran Nijmegen ini pun memberikan pengakuan di mana ia sempat kaget dengan peningkatan pengikut yang pesat. Bahkan hal itu tidak berhenti sampai dia memiliki 1,7 juta pengikut di Instagram. Namun demikian, Martin Paes menegaskan antusiasme masyarakat Indonesia pada sepak bola tidak hanya terjadi di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Martin Paes memang menjadi idola baru di Indonesia. Penampilannya bersama skuad Merah Putih telah memukau banyak pihak, terutama para supporter. Meski baru 2 kali menjalani laga resmi bersama dengan timnas Indonesia, namun 2 laga itu sudah cukup membuktikan kualitas penjaga gawang FC Dallas tersebut. Saat ini Martin Paes sendiri masih berusia 26 tahun. Karir penjaga gawang yang memiliki darah Kediri itu pun masih sangat panjang di timnas Indonesia. Jika bisa terus konsisten, bukan tidak mungkin Martin Paes bisa menembus lebih dari 50 caps untuk timnas Indonesia. Apalagi bisa dikatakan saat ini Paes tidak mendapatkan persaingan berarti. Kiper lain timnas Indonesia berada 2 atau 3 level di bawahnya. Gestur tak senonoh pemain Yaman U20 berujung klarifikasi. Timnas Indonesia U20 baru saja meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Yaman U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada hari Senin. Laga penentuan ini pun diwarnai aksi menarik, termasuk aksi kontroversial para pemain Yaman, yakni Said Abdullah Al-Saban yang menjadi perbincangan hangat setelah mengajukan aksi tak senonoh saat pertandingan berlangsung, di mana pemain bernomor punggung 12 itu kedapatan mengacungkan jari tengah ke arah supporter timnas Indonesia. Aksinya pun langsung mendapatkan reaksi keras dari netizen tanah air yang geram dan langsung menggeruduk akun Instagram Said Abdullah. Mendapatkan hujatan dan kritik pedas dari netizen dan fans timnas Indonesia, dirinya pun langsung memberikan klarifikasi dan memohon maaf. Said pun mengakui dirinya terbawa suasana dan merasa frustasi melawan anak asuh Indra Syafri. Ia pun terpancing emosinya setelah ada penonton yang mengacungkan jari tengah kepada dirinya. Mengakui dirinya melakukan kesalahan, ia pun mengaku menyesal dan meminta maaf kepada seluruh penonton penggemar timnas Indonesia. Saya minta maaf karena telah mengangkat jari. Suasana pertandingan sangat sulit dan saya tidak bisa berkonsentrasi. Namun saya ingin mengklarifikasi bahwa ada seorang di antara penonton yang menghina saya dan mengacungkan jari ke arah saya. Tulis Said.